Ya, baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah perlu makan. Ya, kita akan membahas tentang ciri makhluk hidup, yaitu membutuhkan makanan atau minuman. Dan selain makanan dan minuman juga makhluk hidup itu adalah bertumbuh dan berkembang. Ya, untuk bertumbuh makhluk hidup itu perlu makanan dan air. Makanan dan air itu diperlukan oleh makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan, itu semuanya membutuhkan makanan dan air. Ya, contoh air seperti ini. Ya, nah, jika kita makan, ya, jika makanan yang kita makan itu tidak bersih, maka kesehatan dan pertumbuhan kita akan terganggu atau terpengaruh. Ya. Nah, salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih dan sehat adalah dengan cara menutup makanan. Biasanya kalau di meja makan itu biasanya disiapkan tudung saji untuk menutup makanan yang ada di atas meja, sehingga makanan-makanan yang di atas meja tersebut tidak dihinggapi oleh lalat atau tidak dihinggapi oleh kecoa, juga tidak dijatuhin oleh kotoran-kotoran dari atas, misalnya kotoran cicak atau kotoran tikus dan sebagainya, sehingga makanan yang tersedia itu tetap bersih, ya, tetap bersih, tidak terkena kotoran. Nah, anak-anakku sekalian, hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya, ya, lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur, ya, yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Jadi makanan itu bisa menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan tersebut menjadi kotor. Nah, selain menjadi kotor, juga terlihat atau terkesan jijik, ya. Kalau makanan itu kotor, kita merasa jijik. Nah, selain menjaga kebersihan pada makanan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Ya. Siapa anak-anak yang biasa berdoa sebelum makan? Baik, ya. Memang itu adalah kewajiban kita, sebelum makan kita harus berdoa, ya. Jadi kita makan, sebelum makan kita harus berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Berdoa itu untuk berterima kasih kepada Tuhan atas karunia atau rezeki yang diberikannya kepada diri kita, ya, dari kita. Oleh karena itu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan rezeki, Ya. Kita makan sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Kita makan sesuai dengan kebutuhan kita dan menjaga kebersihan makanan serta berdoa sebelum dan sesudah makan itu merupakan salah satu sikap bersyukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa sebelum makan supaya yang kita makan tersebut menjadikan kesehatan bagi tubuh kita. Kemudian setelah kita makan, kita juga berdoa karena kita sudah makan dengan kenyang, ya. Oleh karena itu kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita. Nah, sikap bersyukur, ya, sikap bersyukur pada Tuhan itu merupakan pengamalan sila pertama pada Pancasila. Ya, siapa anak-anak yang masih ingat sila pertama? Ya, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kita yakin bahwa kita hidup di dunia ini adalah selalu disertai atau dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Sang Pencipta, ya. Nah, jika kita sudah makan sesuai kebutuhan kita, menjaga kebersihan serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan, ya. Kita berterima kasih karena kita sudah diberi rezeki, kita berterima kasih karena kita masih diberi kesehatan dan sebagainya. Itu kita tunjukkan terima kasih itu melalui doa kita. Nah, selain berdoa sebelum dan sesudah makan, kita juga berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Misalnya sebelum bekerja, ya, kita mohon bimbingan Tuhan, mohon berkat Tuhan. Kemudian setelah kita berdoa dan bekerja, setelah kita bekerja dengan baik, kita juga bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu adalah contoh pengalaman pada sila, yaitu sila pertama pada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak sekalian, bahwa makan itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup, ya. Makan adalah salah satu ciri makhluk hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita perlu makan? Ya, mengapa kita perlu makan? Ada yang tahu alasannya mengapa kita perlu makan? Kemudian apa sih fungsi makanan bagi tubuh kita? Fungsi makanan bagi tubuh kita itu apa? Nah, makhluk hidup itu memerlukan makanan sebagai sumber energi. Sumber energi itu adalah kekuatan, sumber daya, ya. Daya untuk tubuh kita. Ya. Selain itu juga makanan juga berguna untuk pertumbuhan. Ya, untuk pertumbuhan. Kita masih ingat ketika kita masih kecil, ya, mungkin ditimbang berat badannya misalnya 29 kilo, 40 kilo, ya. Itu bagi yang gendut, ya. Nah, lama-kelamaan karena kita makan dan minum sesuai dengan kebutuhan tubuh kita akan menjadi tumbuh besar dan tinggi. Itu. Makhluk hidup itu memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Ya. Jelas, ya, bahwa makhluk hidup itu memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Manusia memperoleh makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Ya, manusia memperoleh makanan berasal dari hewan, contoh dari dagingnya, ya, misalnya ayam, daging sapi, ya, daging kambing, ya, dan sebagainya. Itu diperoleh dari hewan. Sedangkan makanan manusia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, yaitu sayur-sayuran seperti kangkung, buncis, bayam, ya, daun singkong dan sebagainya. Ya. Hewan itu memperoleh makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Ya, hewan. Sebagai contoh bahwa hewan misalnya kambing mendapat makanan berasal dari tumbuhan, misalnya kambing makan rumput atau sapi makan rumput. Nah, itu hewan memperoleh makanan berasal dari tumbuhan lain, ya, dan mendapatkan makanan dari hewan lain. Sebagai contoh, misalnya, ya, hewan mendapat makanan dari hewan lain, misalnya cicak makan nyamuk, ya. Kemudian ular makan tikus, ya.
ular makan ayam dan sebagainya. Jadi mendapat makanan dari hewan lain. Hewan pemakan tumbuhan disebut dengan herbivora. Ya. Jadi herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Ya. Yang termasuk herbivora yaitu misalnya seperti kambing, kelinci, sapi, kerbau dan sebagainya. Ya. Kuda. Ya. Nah, hewan pemakan daging itu disebut dengan karnivora. Karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Contoh misalnya hewan yang pemakan daging misalnya harimau, ya, kemudian serigala, kemudian buaya dan sebagainya. Nah, selain itu juga ada juga hewan pemakan tumbuhan dan juga sekaligus pemakan daging. Ya, antara lain misalnya beruang. Ya, beruang itu makan daging dan juga makan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ayam juga begitu. Nah, sedangkan tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ya, proses fotosintesis itu yaitu cara mengolah makanannya melalui stomata atau mulut daun, ya, dengan bantuan sinar matahari pada daun tersebut. Kita dapat makan setiap hari dengan layak, itu merupakan salah satu karunia Tuhan. Kita sebagai makhluk hidup wajib bersyukur. Ya. Mengapa kita harus bersyukur? Karena kita sudah diberikan kesehatan, berikan rezeki, ya, berikan ketenangan dan sebagainya. Bersyukur karena kita telah diberikan kesempatan makan dengan baik, ya. Makan dengan baik itu merupakan salah satu contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama pada Pancasila. Pancasila mengajarkan kepada kita bagaimana sebaiknya kita bersyukur kepada Tuhan. Pancasila juga mengajarkan bagaimana sebaiknya kita bersikap kepada sesama manusia. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga hubungan antara manusia dengan sesama. Sila pertama pada Pancasila itu memuat nilai-nilai ketuhanan, yaitu rajin beribadah, jujur, bersyukur. Itu adalah contoh sikap yang mengamalkan Pancasila, yaitu sila pertama. Baik anak-anak sekalian, itu tentang makan, minum, tumbuh dan berkembang yang berhubungan dengan adalah merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut dengan penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Ya. Ini tentunya kita lanjutkan dengan pelajaran pada matematika. Penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Ya. Penjumlahan merupakan proses menambah sehingga hasilnya menjadi lebih besar. Ya. Kita ingat lagi bahwa penjumlahan itu merupakan proses menambah sehingga hasilnya menjadi lebih besar. Sebagai contoh, 1200 ditambah 1300. Contoh, ya. 1300 ditambah 1200. Ya. Sama dengan 2500. Ini, ya, itu contohnya. Tadi dikatakan bahwa penjumlahan merupakan proses menambah sehingga hasilnya menjadi lebih besar. Contoh lain, misalnya pada
651 ditambah 215, ya berapa ini? Ya berapa? Itu 600, ya 876, ya 800. Oke, ya 866, ya itu, ya itu adalah penjumlahan tanpa teknik menyimpan, jadi tidak ada disimpan di sini, ya. Dalam teknik menyimpan itu, dalam cara menjumlahkannya, kita harus selalu memperhatikan nilai tempat, ya nilai tempat. Kemarin dalam video kemarin kita sudah jelaskan bahwa dalam nilai tempat itu ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, ya. Jadi ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Contoh, ini kalau kita susun ke bawah menjadi 651 ditambah 215, ya kita ingat, ya satuan dengan satuan, 1 ditambah 5, 6, kemudian puluhan dengan puluhan, 5 ditambah 1, 6, dan ratusan dengan ratusan, 6 ditambah 2, yaitu 8, sehingga hasilnya menjadi 866, sama dengan ini, ya. Ini dengan cara panjang dan ini dengan cara pendek. Tanda susun ke bawah. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, kiranya pelajaran sampai sini dulu. Silakan disimak video-videonya dan nanti kita akan mengerjakan soal berikut. Baik anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini cukup di sini dulu, dan besok kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan dengan cara makan makanan sehat, makanan bersih, dan melaksanakan pola hidup sehat. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih anak-anakku sekalian dan sampai jumpa.